Kita semua sudah melihat ya cuplikan video. Itu terjadi di Kecamatan Mrepet ya, desanya Unji, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 21 Juni 2025 kemarin. Jadi ternyata dari penelusuran saudara-saudara kami yang ada di Purbalingga ya, pembelokan makam, pemalsuan makam Nusantara berubah namanya menjadi Gapip itu sudah lama, sejak tahun kisaran 1982 itu sudah ada. Nah, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video. Di situ itu pencopotan nama makam Mbah Abdullah. Dulu pernah dibinyayakan tahun 1982. Jadi pas acara acara haul Mbah Abdullah itu 21 Juni 2025 itu dicopot gitu. Memang mereka itu tangan-tangan jahil. Dan kalau kita cermati bersama ya, polanya Gapip itu terorganisir, tersistem, dan masif. Kami sering mengatakan Gapip yang kasar, yang sedang, yang kalem itu sama saja. Cuma beda peran saja. Yang kalem selalu anti pemerintah, dan yang kasar selalu anti pemerintah. Sedangkan yang kalem itu mendistorsi sejarah. Terus ada lagi yang ceramah itu selalu mengunggulkan golongan mereka saja. Di mana mereka dapat kesempatan ceramah, di situ selalu mendoktrin yang paling berjasa besar di Nusantara adalah golongan Gapip Topologi ini kan. Bahkan yang mengislamkan orang Nusantara ini adalah golongan Gapip. Ada lagi yang berceramah begini, kalian semua kalau tidak mengenal kami golongan Gapip, kalian masih menyembah kayu dan batu katanya. Padahal fakta sejarahnya tidaklah demikian. Ini sebuah pola gaya para Gapip untuk mengunggulkan golongan mereka, termasuk merubah makam-makam kuno seperti makamnya Mbah Abdullah yang ada di Desa Unji, Kecamatan Mrepet, Kabupaten Purbalingga ini, saudara-saudara Jawa Tengah. Ini pun dirubah menjadi Bin Yahya. Itu dari dulu. Dan ketika orang-orang terkenal, leluhur kita yang terkenal itu menjadi Habib, golongan Habib semua, ini sangat berbahaya. Ini termasuk rangkaian distorsi sejarah. Kalau hari ini kita tidak meluruskannya, sangat berbahaya untuk generasi muda kita yang akan datang. Ini saudara-saudaraku. Ini adalah PR kita semua. Salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga sejarah bangsa dan bernegara kita, sejarah Islam kita. Yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara ini adalah para wali songo. Dan dari penelusuran saudara-saudara kami, tidak ada satupun anggota wali songo itu berasal dari Yaman. Kebanyakan dari Hijaz, itu luar Yaman. Dan dari fakta sejarah, tidak ada ulama yang berasal dari Yaman juga. Mayoritas itu dari tanah Hijaz yang dominasi. Ini fakta. Dan dari pola-pola yang mulai ceramah selalu mengunggulkan golongan mereka saja, terus kuburan leluhur itu diarahkan menjadi golongan mereka, dan bahkan dulu Wali Songo pernah dihabibkan, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan para Gapip ini. Datangnya saja itu beda jauh. Duluan Wali Songo abad 14-15 sudah
masuk ke Nusantara terus mengislamkan orang Nusantara. Nah, Habib ini di abad 19 baru masuk, itu pun yang membawa adalah kolonial, VOC, kan begitu kan. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Kalau semuanya itu diklaim, dihak ciptakan, di atas namakan Habib, termasuk para leluhur kita, berubah namanya menjadi bin Yahya umpamanya, yang sangat berbahaya. Ini distorsi sejarah yang harus kita luruskan. Jangan sampai sejarah kita ini dibelokkan menuju sejarahnya para Habib. Tuanku Imam Bonjol sudah dihabibkan, termasuk Pangeran Diponegoro juga sudah dihabibkan. Terus ya ini Mbah Abdullah yang ada di Desa Unsi, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, ini pun sudah dibinyayakan. Ternyata itu sudah lama, itu sejak tahun kisaran 1982. Nah, hari ini sudah mulai diluruskan oleh saudara-saudara kami. Ini tanggung jawab kita bersama untuk meluruskannya. Jangan sampai sejarah Nusantara berubah mengarah ke arah para Habib, yang mana Habib itu tidak punya peran jasa sama sekali. Mereka hanya keras suaranya saja, faktanya tidak ada. Itu termasuk keras mengaku sebagai cucu Nabi. Akan tetapi ketika ada tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantali, mereka tidak berdaya, mereka tidak berkutik, tidak bisa apa-apa. Jangankan membantah, jangankan membuktikan melalui uji tes DNA, mereka hanya cari pembenaran, terus provokasi, ujaran kebencian, terus menebarkan fitnah. Pokoknya ya gaya-gaya orang yang tidak mampu ya, menghalalkan segala macam cara. Ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua betapa pentingnya menjaga sejarah kita. Terus pertanyaannya, kalau bukan kita, siapa yang akan menjaganya? Tentu seperti itu. Demi NKRI, demi sejarah bangsa dan bernegara dan berislam kita, yang kelak akan kita wariskan kepada generasi muda kita yang akan datang. Terima kasih saudara-saudaraku. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.